Oke, jadi ini pertemuan ke-7 ya. Nah, untuk ke Rabu besok pertemuan ke-8 rencana UTS. Untuk soal UTS-nya sudah saya taruh di Simari. Jadi bisa kalian lihat soal UTS-nya. Kebetulan ada rencana rapat prodi hari Rabu besok soalnya. Jadi kalian UTS. Jadi Rabu besok kita nggak online. Silahkan kerjakan UTS-nya nanti di e-learning. Materi UTS-nya termasuk materi hari ini. Oke, sekarang kita start dulu. Jadi hari Rabu kita nggak online dulu, insya Allah kita ketemu online lagi Senin depan. Ini sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Oke, ya, kita mulai. Jadi hari Rabu kemarin kita sudah bicara mengenai daya dukung tiang tunggal ya, dengan rumus sondir dan rumus SPT. Dimana kalau sondir itu kita menggunakan Kisei kali A per 3 tambah JHP kali keliling per 5. Kalau SPT ada macam-macam rumus. Tergantung kalian mau menggunakan rumus yang mana. Contoh soalnya juga sudah. Nah, hari ini kita bicara kelompok tiang atau pile group. Jadi review lagi, fondasi dalam itu fungsinya untuk melimpahkan beban ke tanah di bawahnya, terutama tanah lunak atau beban berat. Nah, pada pelaksanaan di lapangan, biasanya fondasi tiang dipasang dalam grup. Contohnya galam. Saya kalau buat di Banjarmasin, kalau buat rumah 1 lantai, biasa saya langsung tembak aja. Berapa Pak galamnya? 4x4. Nah, jadi 16 buah tiang dalam 1 pile cap. Kenapa? Karena pengalaman selama ini itu aman. Kalau mau dikurangi bisa 339, tapi kan agak ngepres itu. Jadi biasa kalau 1 lantai 16 gitu kalau saya. Nah sekarang kenapa kalau harus pakai grup? Pertama, kalau tiang tunggal tidak memberikan daya dukung yang cukup. Ya misalnya bebannya 1 ton, 1 tiangnya cuma 400 kilo. Nah mau nggak mau kan kalau gitu kalian perlu minimal 3. Tapi bagusnya tiang grup itu jangan ganjil. Supaya kalian bikin konfigurasinya enak. Jadi waktu bikin pile cap-nya nanti itu bisa simetris. Bisa entah persegi atau persegi panjang. Kedua, derajat presisi yang rendah dalam spotting. Nah, ini terkait metode pelaksanaan. Ya, saya pernah cerita mengenai eksentrisitas. Jadi kalau as kolom sama as tiang itu enggak di satu garis yang pas, kalau satu tiang akan terjadi eksentrisitas yang menimbulkan momen tambahan. Nah, ini terutama dipengaruhi oleh ya kinerja tukang kita, derajat presisi yang rendah dalam spotting. Kemudian yang ketiga, banyak tiang menunjang redundancy. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pengaplikasian beban, itu banyak tiang itu paling enggak ada beberapa SF yang bisa dihasilkan. Kemudian tekanan tanah lateral yang dihasilkan kelompok tiang lebih besar sehingga daya dukung lebih besar. Nah, lateral ini kalau kita bicara gaya horizontal, kalau gaya horizontal ditahan 1 tiang sama ditahan 4 tiang, maka kalau yang 1 tiang, misalnya gaya horizontalnya 10, 1 tiang nerima 10. Tapi kalau 4 tiang, horizontalnya 10, maka 1 tiang akan nerima 2,5. Nah, 10 bagi 4, sehingga kelompok tiang daya dukungnya lebih besar di sini. Nah, daya dukung kelompok tiang itu sendiri adalah efisiensi atau mu dikali N kali daya dukung tiang tunggal. Di mana N ini adalah jumlah tiang. Jadi misalnya 4, maka daya dukung tiang kelompok bukan 4. Misalnya daya dukung tiang tunggal 100, N-nya 4, maka daya dukung kelompoknya bukan 4 kali 100, bukan. Tapi ada pengurangan lagi, yaitu efisiensi kelompok atau grup efisiensi di sini. Jadi daya dukung kelompok tiang atau key allowable group, jadi izin ya, adalah mu, daya efisiensi grup, dikali jumlah, dikali daya dukung tiang tunggal. Di mana mu tergantung pada jenis tanahnya, size of clay,
kemudian tergantung diameter tiang atau rasio jarak tiang, tergantung prosedur pelaksanaan, kemudian waktu terhitung sejak pemancangan. Nah, ini semakin lama tiang dipancang, maka JHP-nya tambah besar sampai ke maksimal. Jadi kalau masih baru-baru biasa JHP-nya belum bekerja sempurna. Kemudian pola keruntuhan. Ini yang daya dukung kelompok tiang. Jadi biasanya kita kalau perencanaan gedung habis daya dukung tiang tunggal, kita hitung efisiensi baru hitung daya dukung kelompok. Nah, grup efisiensi atau mu itu sendiri adalah ada beberapa persamaan, tapi yang paling umum kita gunakan adalah menggunakan metode converse Labare di sini. Jadi converse Labare formula di mana mu sama dengan 1 min pi n min 1m tambah m min 1n per 90 kali m kali n. M itu apa? Nah, lihat susunan sini. Ini adalah susunan kelompok tiang 4 kali 6. M-nya 4, N-nya 6. Jadi apa ini? Y-nya ya. Yang vertikalnya 4, horizontalnya 6. Jadi ini 4 kali 6, ini ada 24 tiang di sini. Dan pi di sini adalah pi apa? Arkes tangan B per S. Pi adalah arkes tangan B per S. Arkes tangan itu apa? Arkes tangan itu bahasa kalkulator ya. Kalian tahu lah arkes tangan. Jadi tangan min 1 B per S. Jadi B per S diameter per jarak di sini. Arkes tangannya di situ. Jadi grup efisiensi berdasarkan converse Labare formula adalah sama dengan 1 min pi kali n min 1m plus m min 1n per 90 kali m kali n. Di mana di sini pi-nya adalah arkes tangan atau tangan min 1, B per S, N adalah jarak tiang arah horizontal, M adalah jarak tiang arah vertikal. Makanya kata saya bagusnya genap. Kalau kalian 3 misalnya, sini 2, sini 1, susah ngitung yang apa namanya? Yang horizontalnya. Pakai 2, pakai 1 kan bilang. Nah, ini kalau menurut converse Labare. Nah, di sini juga tergantung pola keruntuhan. Pola keruntuhannya dilihat di sini, apakah individual atau block failure. Kalau individual maksudnya adalah jadi di satu kelompok itu tiang ini runtuh satu-satu. Kalau block failure di satu kelompok tiang, maka ini block failure ini dia langsung drop, gagalnya turunnya sama-sama jadi satu blok di sini. Tapi yang paling umum yang kita gunakan biasa converse Labare ini sudah umum di mana-mana. Jadi kalian pegangannya ini aja cukup sudah. Nah, sekarang nilai maksimumnya berapa? Nah, kalau keruntuhan kelompok seperti ini, mu-nya adalah 2S, M plus N per 4B dibagi Pi Mn per B kurang sama dengan 1. Nah, jadi, efisiensi ini, baik keruntuhan kelompok atau converse Labare, itu maksimal nilainya 1. Kapan Pak pakai 1? 1 ini kalau jarak tiangnya 10D, kalau menurut SNI 8460-2017. Jadi kalau jarak tiang 10 kali diameter, maka biasanya 1. Tapi kalau untuk kasus tanah pasir, kalau untuk tanah pasir bisa aja secara matematis ini lebih dari 1. Kalau ini lebih dari 1, maka yang kita gunakan adalah 1. Itu kalau untuk pasir seperti itu. Ini kalau menurut blok, mu sama dengan 2S M plus N per plus 4B per Pi MNB. Kalau mau kalian hitung converse Labare berapa, hitung blok berapa, bandingkan ambil yang lebih kecil. Nah, ini kalau menurut full scale load test, menurut O'Neill 1983, teorinya pada loose cohesion loose soil, mu selalu lebih besar dari 1 dan maksimum sekitar S per B sama dengan 2. Jadi jaraknya adalah S per B-nya maksimal 2 di sini. Pada dense cohesion loose soil, dengan 2 lebih kecil dari S per B lebih kecil 4, mu sedikit lebih besar dari 1. Kalau pelaksanaan dengan pre-drilling dan jetting, mu lebih kecil dari 1, sekitar 0,7. Tapi biasanya kalau kita di Indonesia, kita nggak menggunakan ini. Kita menggunakan ya tadi block failure atau converse Labare. Karena minimal bisa dibuktikan secara matematis. Kalau ini kan membuktikan loose cohesionless sama dense cohesionless ini agak sulit ini. Tapi kalian cukup tahu ini aja. Kemudian efisiensi kelompok jangka pendek selalu lebih kecil dari 1, di mana kadang-kadang kita menghitungnya 0,5. Kemudian dengan berjalannya waktu, karena JHP-nya naik, maka efisiensi kelompok makin lama naik mendekati 1.
Mu untuk kelompok yang lebih besar perlu waktu lebih lama untuk mencapai 1. Jadi maksimum kita ambil 1 di sini. Nah, ini beberapa perbandingan untuk waktu dengan kelompoknya. Nah, sekarang kalau untuk clay gimana? Kalau clay, kalau SU-nya lebih kecil 95 kPa, maka mu-nya 1. Kalau kalau clay-nya dengan SU lebih dari 95 kPa, bisa menggunakan mu 1. Tapi ini sendiri agak kurang kuat, jadi kembali ke tadi block failure atau convex labaris. Nah, pada umumnya, kalau untuk pasir, kita menggunakan jaraknya minimal 3 kali diameter. Kemudian, kalau kelompok tiang bertumpu pada lapis tanah kompak yang terbatas di atas tanah lunak, maka daya dukung kelompok lebih kecil dari jumlah daya dukung tiang tunggal dan dihitung dengan keruntuhan blok. Ini bisa kalian baca sendiri nanti di PowerPoint-nya. Yang penting tadi converse labaris sama block failure itu. Sama untuk clay. Ini gunakan clay tadi, bisa sama. Tapi ya kembali lagi, saya biasanya kalau di Indonesia kita menggunakan block failure atau converse labaris. Ini karena kayaknya kalau di luar seperti ini. Nah, sekarang penurunan. Penurunan pondasi dalam, kalau didesain berdasarkan pertimbangan daya dukung beban aksial, biasanya lebih kecil dari setengah in atau 1 cm ya. Tapi perlu kalian ingat, kalau kalian sudah mendesain dia di end bearing, tanah keras, sudah fix itu, maka tidak ada penurunan. Penurunan pondasi dalam hanya terjadi kalau kalian menggunakan floating foundation atau friction pile. Kelompok tiang boleh mengalami penurunan lebih besar, tapi masih dalam batas yang diinginkan. Oleh karenanya, biasanya dalam praktek engineer pada umumnya tidak melakukan analisis penurunan pada fondasi dalam. Nah, biasanya karena kecil sekali biasanya. Saya sendiri apalagi kalau sudah misalnya sudah end bearing katanya tanah keras, saya penurunan fondasi nggak pernah saya cek. Tapi kalau misalnya masih gantung mungkin perlu dicek. Nah, pada kondisi tertentu. Dicek tadi kapan? Analisis penurunan dilakukan jika struktur sangat sensitif terhadap penurunan, tanah sangat mudah mampat, struktural engineers memerlukan advanced transferring untuk representasi respons sistem fondasi. Ini kalau kasusnya di gempa ya. Kemudian gesekan ke bawah atau downgrade menyebabkan tambahan penurunan. Nah, cara menghitungnya gimana? Kita menghitung penurunan pondasi dalam kita anggap seperti penurunan pondasi dangkal. Tapi pondasi dangkalnya itu kita taruh di bawah tiang. Jadi ganti pondasi kelompok tiang dengan imaginary footing, jaraknya 2/3 dari kedalaman. Nah, itu kalau friction pile, kalau end bearing pile itu di ujung. Nah, jadi digambar seperti ini. Nah, jadi kalau friction pile kita anggap di sini, di bawah sini seakan-akan 2/3 dari atas itu ada pondasi dangkal. Hitung penurunannya berdasarkan prinsip pondasi dangkal dengan kedalaman tanah ZI, jadi tanah yang turun adalah tanah yang dari sini ke bawah. Kalau dari sini ke bawah itu sudah tanah padat atau tanah keras, maka biasanya itu nggak kita hitung penurunannya. Nah, kalau end bearing karena posisinya pas di ujung tanah keras, end bearing karena posisinya pas di ujung di tanah keras, maka biasanya sih nggak kita hitung di sini. Kenapa? Karena ya sudah di tanah keras, duduk di atas batu, jadi nggak mungkin turun lagi. Itu kalau friction pile yang tadi, ini yang end bearing pile. Nah, kasus khusus buat bangunan high rise atau buat jembatan, maka kita perlu mengecek distribusi beban akibat momen di sini, di mana terkadang ada satu tiang yang mengalami beban lebih besar dari daya dukung maksimal. Nah, itu perlu dicek di sini. Ini khusus kasus jembatan biasanya. Di mana rumusnya adalah PI, J, ini titik I dan J, sama dengan V per M kali N tambah MYY per M sigma XI kuadrat tambah MXXYI per N kali sigma Y kuadrat. Ini kalau kasus-kasus bangunan tinggi atau jembatan yang ada momen besar di situ. Itu biasanya sini. Ini kalian akan belajar lebih jelas di PBRS 1 dan PBRS 2 nanti di sini.
Tapi biasanya kembali lagi, biasanya sih yang kami laksanakan kalau di lapangan ngeceknya ya ini dulu, converse labare yang pasti digunakan, terus block failure dibandingkan, ambil nilai yang lebih kecilnya, itu yang kita gunakan. Jadi nilai yang lebih kecil kali jumlah tiang kali daya dukung tiang tunggal yang kalian belajar minggu kemarin. Kemudian kalau kasus-kasus yang bangunan tinggi atau jembatan, kalian cek apakah ada tiang yang melebihi daya dukung maksimal dengan ini. Nanti insya Allah saya kasih contoh soalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk UTS-nya hari Rabu besok nanti materinya sampai ini ya. Jadi nanti UTS-nya Rabu besok itu kita nggak ketemu. Jadi kalian hitung daya dukung tiang tunggal, hitung efisiensi, hitung daya dukung kelompok berdasarkan data tanah yang saya kasih. Mungkin sudah ada beberapa yang lihat di e-learning. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan. Jadi rumusnya adalah 1 min Pi M plus M min 1N tambah N min 1M per 90 kali M kali N. Itu udah rumus umum, udah di mana-mana maka itu. Jaraknya gimana Pak? Ya, logikanya sih semakin kecil jaraknya, efisiensinya semakin kecil. Tambah besar jarak antar tiang, efisiensinya tambah besar. Dan efisiensi maksimal 1. Nggak ada yang lebih dari 1. Secara matematis kalau di pasir mungkin lebih dari 1, tapi kita tetap pakai 1. Jadi misalnya efisiensinya 0,7 ya ketemunya 0,7 kali 4 kali 10 misalnya. Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, ya, silahkan dicoba kerjakan ininya ya nanti ya. Jadi hari Rabu kita nggak online dulu, tapi jangan lupa hari Rabu itu nanti tugas minggu kemarin juga terakhir hari Rabu, ya. Tugas minggu kemarin juga terakhir hari Rabu, jadi kalian kerjakan UTS-nya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan di WA ini. Jadi kita Rabu nggak online dulu. Jangan lupa absennya ya di portal juga. Insya Allah bisa ininya. Daya dukungnya, jadi data tanahnya saya kasih data tanah hotel global kemarin, tapi ada XY, jadi kalian perhatikan XY-nya tuh dua NIM terakhir itu. Ada yang mau ditanyakan buat UTS-nya kira-kira? Menurutku cukup jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalian coba kerjakan dulu kalau gitu. Untuk hari ini cukup sekian. UTS-nya jangan lupa, tugasnya juga jangan lupa, saya belum ada ngecek tugas kalian. Saya juga absen hari ini sudah ya, belum ya? Jangan lupa absen ya hari ini ya. Tinggi, Pak, siapa? Oke, saya stop recording dulu. Stop recording.